Dulu tahun 60-an Betawi nih sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung berasa banyak Islam tuh. Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin, belah sono yang sono lagi latihan barzanji, belah sono ibu-ibu mengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Quran, alif dasa alif bawa alif dapan u a e u mim da sema ta dalapan ta lam dapan lu mata lu. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya, ya, ngaku lu ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam, Pak. Orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya, ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Benar-benar nih. Ibu-ibu lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku. Yang bapaknya senyumnya lebar banget nih Pak. Yang bapak. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa kita harus punya filter. Ini kan abad entertain, Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering, Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sono buka, rame-rame dia ke sono. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain. Pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan, harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama, Bu. Kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman, aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun kan dulunya cuman raja, Bang. Cuman kelamaan jadi raja, nggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Dihadapi oleh Musa. Dulu mah adu sihir, sekarang pan adu konsep. Itu cuman beda versi aja. Dulu adu sihir, sekarang adu visi dan misi. Polanya sama. Begitu orang tuh dikenal dari visi dan misinya. Akhirnya Fir'aun mengangkat diri jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu udah cengap-cengap napas sampai tenggorokan, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah mau mati. Walaikal maut, gemes banget, dikedukin lumpur, dijubulin, mampus loh. Kemarin kemana udah gini hari baru beriman. Kekayaan kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Maka dalam pada itu kita bersyukur Majelis Ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga Majelis Ulama, bukan seorang tuh, majelis. Lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Nggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa tuh. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati.
Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Man ijtahada, man di sini bukan lil itlaq, bukan siapa saja. Barang siapa lalu siapa saja, nggak beres urusan. Barang siapa yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad lalu dia berijtihad, itu yang kalau salah dapat 2, kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi manijtama'a fihi syurutul ijtihad, bukan man lil itlaq lalu siapa saja boleh berijtihad lalu lahir fatwa yang aneh-aneh. Tetapi sungguh pun demikian, fatwa majelis ulama itu tidak bersifat mengikat. Ini yang bijaksananya. Tuh, dalam Al-Quran Pak, Bu, balik lagi ke ceramah nih. Dalam Al-Quran Allah itu maha bijaksana. Kapan? Coba. Kalau surga disediakan untuk orang yang tidak punya dosa, sepi surga. Ya. Nih, ayo jujur nih. Ada nggak yang kagak punya dosa di sini? Nggak ada. Untung Allah bilang apa? Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan kesalahannya. Bukan nggak punya salah. Orang yang timbangan kebajikannya lebih berat dari dosanya. Bukan nggak punya dosa. Ya. Tapi lebih berat, kan itu yang kita harapin. Ada dosa, ada salah, iya, tapi timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kesalahan.